Assalamualaikum bintang kelas, hadir lagi. Kali ini kita akan membahas buku matematika untuk kelas 9 bab 4 kekongruenan dan kesebangunan. Kita telah sampai di halaman 255 nomor 5. Ini ya, kita kerjakan. Perhatikan gambar. Diketahui besar sudut ABC sama dengan 90 derajat. Siku-siku di B. A. Tunjukkan bahwa segitiga ADB dan segitiga ABC sebangun. B. Tunjukkan bahwa segitiga BDC dan segitiga ABC sebangun. Oke, ini dia gambarnya ya. Segitiga ADB-nya yang ini, ADB. Kemudian segitiga ABC-nya di sini, ABC. Siku-siku di B. Oke, lalu segitiga BDC, ini BDC, siku-siku di D ya. Dan segitiga ABC lagi, ABC. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Nah, di sini gambarnya sudah saya pecah ya, menjadi ADB dan ABC. Segitiga ADB yang kecil ini, ABC segitiga yang utuh besar ini ya. Dimana untuk ABC siku-sikunya ada di B, dan untuk ADB siku-sikunya ada di D. Nah, oke. Sekarang untuk membuktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun, kita gunakan dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut D dan sudut B. Kita tulis di sini, besar sudut ADB itu sama dengan besar sudut ABC. ABC. Jadi sudut D sama besar dengan sudut B. Alasannya karena keduanya adalah sudut siku-siku. Ada tandanya ya. Kemudian sudut yang lain lagi yang bersesuaian sama besar itu ini, sudut A dan sudut A. Karena keduanya berhimpit. Dua-duanya ada di sini ya, sudut A-nya. Kita tulis sudut, besar sudut segitiga BAD itu sama dengan besar sudut segitiga CAB. Alasannya karena kedua sudut itu berhimpit. Oke, karena sudah ada dua pasang sudut bersesuaian yang sama besar, maka terbukti segitiga ADB ini sebangun dengan segitiga ABC. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Nah, di sini sudah saya siapkan dua buah segitiga siku-siku ya. Kita akan menunjukkan bahwa segitiga BDC, ini BDC dan segitiga ABC sebangun. Kita letakkan dulu nama-nama sisinya ya. BD, ini garis ini siku-sikunya di D ya. Jadi segitiga BDC siku-sikunya di D. Ini kita letakkan di sini D. B-nya ada di sini, C-nya di sini. Oke, siku-siku di D. Kemudian segitiga ABC siku-sikunya di B. AB-nya ini sebagai sisi alas ya. Ini A, B, C. Maka terlihat besar sudut D ini sama dengan besar sudut B. Oke, kita tulis ya. Besar sudut BDC gitu, BDC sama dengan besar sudut ABC. Kalau kita mengarah ke sudut B, berarti B harus diletakkan di tengah, ABC. Kenapa? Karena keduanya adalah sudut siku-siku. Lalu satu lagi sudut yang sama ini, sudut C dengan sudut C. Sudut C pada segitiga BDC dan pada segitiga ABC sama-sama di sini posisinya ya. Jadi berhimpit. Kita tulis besar sudut BCD itu sama dengan besar sudut ACB. Alasannya karena berhimpit. Oke, sehingga dapat kita buktikan bahwa segitiga BDC itu sebangun dengan segitiga ABC. Gini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Perhatikan gambar. Ini gambarnya. Yang A perintahnya, tunjukkan bahwa segitiga FCE sebangun dengan segitiga ACB. Yang B, tunjukkan bahwa segitiga FCE sebangun dengan segitiga DEB. Yang C, tunjukkan bahwa segitiga ACB sebangun dengan
segitiga DEB. Yang terakhir D, tentukan panjang FE dan AF. Oke, kita kerjakan satu persatu. Yang A, segitiga FCE, itu yang ini, FCE kecil ya. Ini harus kita buktikan sebangun dengan segitiga ACB. ACB itu segitiga yang besarnya ini, ACB. Oke, kita gambar ulang. Baik, di sini sudah saya gambarkan untuk segitiga FCE yang kecil ini ya, FCE, dan segitiga ACB. ACB. Ini akan kita buktikan keduanya sebangun. Nah, untuk menentukan mana sudut bersesuaian yang sama besar, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini garis AF itu sejajar dengan garis DE. Kemudian garis FE sejajar dengan garis DB. Otomatis juga sejajar dengan garis AB, karena garis AB ini sama ya dengan garis DB. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa sudut A ini sama dengan sudut F, karena keduanya adalah sudut sehadap. Mana lagi? Sama lagi dengan sudut D ya. Jadi besar sudut A, besar sudut F, dan besar sudut D ini adalah sama. Kemudian yang sehadap lagi ini E dengan B. Sama ya, ini adalah dua sudut yang sehadap, besarnya pasti sama. Ada lagi yang sehadap ini ya, sudut C ini sama dengan besar sudut E yang di sini. Nah, sudah saya tandain seperti itu. Sekarang kita pindahkan ya. Kita peroleh bahwa sudut F sama dengan sudut A. Kita tandain di sini sudut F dengan sudut A. Lalu, mana lagi? Sudut E samanya dengan sudut B. Kita tandai ya, sudut E sama dengan sudut B. Oke, sekarang kita telah punya dua pasang sudut yang bersesuaian yang sama besar. Kita tuliskan besar sudut CFE itu sama dengan besar sudut CAB. CAB, karena mereka adalah sudut yang sehadap. Kemudian besar sudut CEF sama dengan besar sudut CBA. Juga karena sudut yang sehadap. Sehingga karena sudah ada dua pasang sudut bersesuaian yang besarnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga FCE ini sebangun dengan segitiga ACB. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang B. Nah, ini dia gambarnya segitiga FCE yang kecil ini ya, FCE, dan segitiga DEB yang sedengan ini ya, besarnya DEB. Nah, kita akan tentukan dulu sudut bersesuaian yang besarnya sama. Kita gunakan gambar yang tadi ya. Perhatikan di sini besar sudut F ini sama dengan besar sudut D. Karena ini adalah dua sudut yang sehadap. Kita pindahkan di sini besar sudut F dan besar sudut D. Tandanya sama ya. Kemudian ada lagi besar sudut E ini sama dengan besar sudut B. Juga karena sehadap. Kita tandai E dan B. Maka sekarang kita bisa menjawab besar sudut CFE sama dengan besar sudut EDB. Alasannya karena kedua sudut ini adalah sudut yang sehadap. Kemudian besar sudut CEF ini sama dengan besar sudut EBD. Alasannya juga karena sudut yang saling sehadap. Nah, karena ada dua pasang sudut bersesuaian sama besar, maka dapat dikatakan segitiga FCE
ini sebangun dengan segitiga DEB. Oke, lanjut ke pertanyaan C. 6C, kita akan membuktikan bahwa segitiga ACB yang paling besar ini sebangun dengan segitiga DEB. Yang ini ya, DEB. Oke, kita gunakan gambar yang tadi. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa sudut A dengan sudut D ini sama besar karena mereka adalah sudut yang sehadap. Kita pindahkan di sini A dengan D. Kemudian lagi kita lihat sudut B. Sudut B pada segitiga ACB posisinya di sini ya. Kemudian sudut B pada segitiga DEB juga di sini. Nah, berarti kedua sudut ini adalah sudut yang saling berhimpit. Nah, tandanya dua-duanya berarti ini, begini. Nah, ya. Oke, kita bisa gunakan ini untuk menjawab pertanyaan 6C. Oke, besar sudut CAB ini sama dengan besar sudut EDB. EDB. Alasannya karena sama-sama sudut sehadap. Kemudian besar sudut CBA sama besarnya dengan sudut EBD. Alasannya karena kedua sudut tersebut saling berhimpit. Sehingga karena ada dua pasang sudut bersesuaian sama besar, maka dapat dipastikan bahwa segitiga ACB ini kongruen dengan segitiga DEB. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal 6D. Oke, untuk menentukan panjangnya FE dan panjangnya AF, ini ya, AF, kita akan menggunakan konsep kesesuaian antar sisi ya, sisi yang saling bersesuaian. Oke, FE ini kita gunakan segitiga FCE dan segitiga DEB ya. Baik, FE ini bersesuaian dengan sisi DB. Haruslah sama dengan CE banding EB. Kita masukkan angkanya. FE-nya memang belum diketahui. Banding DB-nya adalah 12. Kemudian CE-nya 5. EB-nya 10. Sehingga FE bisa dicari. FE sama dengan, kita kali silang ya, 12 dikali 5 dibagi 10 sama dengan, ini boleh disederhanakan, dibagi 5 ini 1, ini 2, 12 dibagi 2 adalah 6, berarti FE 6 cm. Oke, nah sekarang untuk AF, perhatikan kembali, panjangnya AF ini sama persis dengan panjangnya DE. Sehingga jika kita menemukan panjangnya DE, otomatis kita juga menemukan panjangnya AF. Kita cari saja dulu panjangnya DE, kita gunakan persesuaian dengan atau kesebangunan dengan segitiga FCE ya, antara FCE dengan DEB lagi. Oke, DE ini bersesuaian dengan FC. Nah, sama dengan, lalu BE ini bersesuaiannya dengan EC. Sehingga bisa kita masukkan angkanya ya. DE memang dicari, DE per FC-nya adalah 4. Sama dengan BE-nya 10 dan EC-nya 5. Oke, sehingga ini kita kalikan silang ya. Berarti ini saya tarik garis di sini, oke. DE sama dengan, kali silang, 4 dikali 10 dibagi 5 gitu ya, sama dengan 4 dikali 10 adalah 40, 40 dibagi 5 adalah 8 cm. Baik, karena DE 8 cm, maka AF kan besarnya atau panjangnya sama dengan DE, AF sama dengan DE, berarti juga sama dengan 8 cm. Sudah terjawab ya. Jadi yang nomor D ini, pertanyaan D, tentukan panjang FE. Panjang FE adalah 6 cm dan
panjang AF. Panjang AF adalah 8 cm. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Selamat belajar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.